Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu tentang kisah 7 orang pemuda yang tertidur ratusan tahun lamanya di dalam gua? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah lengkapnya pada video berikut ini. Tentu Anda sudah sering mendengar mengenai Ashabul Kahfi, meskipun belum mengetahui cerita secara detailnya. Kisahnya terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran agama Islam di muka bumi. Jika dipikir secara nalar, tentunya hal tersebut tidak bisa terjadi. Pada waktu itu diceritakan sekitar 7 pemuda yang hidup di suatu masa keberadaan raja yang terkenal akan kekejamannya, bahkan membuat rakyat tersiksa. Seorang raja yang memerintah pada masa Ashabul Kahfi dikenal memiliki nama Dicyanus, yakni seorang penyembah berhala. Arti dari Al-Kahfi adalah gua. Dan dalam Al-Quran terdapat surat Al-Kahfi, yakni surat yang ke-18. Kisah ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Al-Kahfi surah ke-18, ayat 10. Dalam sebuah ayat yang terdapat poin yang menegaskan bahwa kisah Ashabul Kahfi merupakan bentuk bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika menurut logika manusia, tentu kejadian seperti ini tidak bisa berlangsung. Dahulu diceritakan seorang raja penyembah berhala dari Romawi bernama Dicyanus menyerbu kota Efesus. Akibatnya kekuasaan berpindah secara paksa di bawah mereka. Secara otomatis rakyatnya diwajibkan mematuhi semua peraturan yang mereka tetapkan, baik berupa positif atau negatif. Ada masa kekuasaan tentu ada yang setuju dan tidak dengan berbagai kebijakan mereka, termasuk Ashabul Kahfi. Akibatnya mereka harus mati-matian menentang atas paksaan menganut ajarannya. Sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah gua dan memasukinya untuk berlindung. Ashabul Kahfi dikatakan terdiri dari 7 orang pemuda bernama Castunus, Martinus, Maxalmena, Danimus, Bairunus, Tamlika, dan Yatbunus. Kisah 7 orang pemuda ini tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan 11 yang intinya berisi mengenai pemuda berlindung di dalam gua. Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Al-Kahfi surah ke-18, ayat 10. Mengenai jumlahnya sendiri masih terdapat perdebatan, namun yang paling terkenal ada 7 termasuk peliharaannya. Kisahnya terekam jelas dalam surah Al-Kahfi. Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau, Muhammad, berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. Al-Kahfi ayat 22. Keyakinan yang telah dianut masyarakat pada zaman itu sudah mengarahkan mereka kepada kesesatan. Hal ini dikarenakan telah ada yang diutus Allah untuk memperingatkannya. Namun disebabkan karena runtuhnya pemerintahan lama membuat segalanya menjadi berubah drastis. Pemimpin baru merupakan penganut kesirikan, yakni menyembah berhala. Akibatnya situasi semakin tidak bisa dikendalikan dan kelalaian masyarakat semakin mendarah daging. Kegiatan peribadatan yang sebelumnya telah dilakukan ditinggalkan begitu saja karena dianggap tidak menguntungkan. Setelah penaklukan wilayah tersebut, akhirnya pemerintahan diambil oleh raja baru. Tatanan mulai berubah terutama yang berkaitan dengan keyakinan. Tekanan untuk mengubah keyakinan terus digencarkan untuk tujuan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ketika masyarakat sudah melakukan praktik kesirikan, maka kekayaan dan jabatannya semakin tinggi. Dengan begitu maka sulit untuk digulingkan. Di samping itu juga kekayaannya lebih meningkat secara signifikan, akan tetapi kelalaian tersebut dapat mendatangkan bala dan bencana. Kejayaan Raja Dicyanus tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahun dimulai dari 249 hingga sampai 251.
selama pemerintahannya rakyat tersiksa, dan harus mempertahankan keyakinannya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Al-Kahfi Surah ke-18 ayat 13. Jika tidak menyembah berhala maka pemerintah tidak segan-segan untuk membunuh dirinya dan seluruh keluarganya. Suatu saat terdengar kabar bahwa terdapat pemuda yang masih mempertahankan keyakinannya. Saat itu juga ia meminta para prajuritnya membawa ke hadapannya. Sesaat setelah perintah itu tiba, maka para prajurit segera melakukan tugasnya untuk menjemput pemuda yang berani menentang kekuasaannya agar segera bisa diadili. Sesampainya di istana, mereka langsung dihadapkan kepada raja dan ditanya mengapa menolak menyembah berhala. Jawaban mereka sempat mengejutkan raja dan jajaran lainnya. Agar mereka mau berpindah keyakinan, akhirnya pemimpin saat itu menawarkan berbagai kenikmatan dunia mulai dari harta, tahta, maupun wanita. Namun prinsipnya tetap sama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadi Tuhan mereka. Dalam sebuah penuturan dikatakan bahwa pada saat sekelompok pemuda dikejar oleh bala tentara dari kerajaan dan berlari menuju Gunung Tuhayus dengan jarak tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Sebenarnya mereka diarahkan oleh Allah dan ditunjukkan tempat berlindung. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Al-Kahfi Surah ke-18 ayat 11. Keteguhan iman yang luar biasa membuat mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menolak kekuasaan dunia. Saat menuju goa, sekelompok pemuda bertemu dengan pemuda beserta anjingnya. Kemudian mereka pergi bersama untuk mempertahankan keimanan dan keselamatannya. Sebenarnya mengenai jumlah sebenarnya Ashabul Kahfi masih dipertanyakan, sebab belum ada penuturan secara pasti. Pasra ahlinya menyimpulkan melalui beberapa sumber terpercaya, salah satunya Al-Quran. Tentunya diimbangi dengan pengetahuan terpercaya. Dalam sebuah sumber menyatakan bahwa mereka tertidur sekitar ratusan tahun ditambah 9 tahun, kemudian oleh para ahli disimpulkan menjadi 309. Meski kejadian seperti ini sangat tidak mungkin, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya terjadi untuk menyelamatkan hambanya yang teguh pendirian. Selama tidurnya Allah membolak-balikannya tubuhnya dengan tujuan agar tidak menyatu dengan tanah. Hal ini membuat badannya tetap utuh ketika bangun nantinya. Meski tertidur cukup lama, namun sekelompok pemuda ini menganggap hanya terlelap beberapa hari karena kelelahan. Seperti yang telah disebutkan di atas, waktu tidur yang diberikan Allah mencapai ratusan tahun yang tentunya secara nalar tidaklah mungkin. Sebab manusia bertahan dalam keadaan tanpa makan dan minum normalnya hanya sekitar 4 hari dan beresiko mengalami kematian karena kelaparan dan dehidrasi. Mereka bangun ketika mendengar suara seseorang. Setelah keluar dari gua, wajahnya sangat berseri-seri. Antara satu dengan lainnya saling bertanya berapa lama tinggal di dalam gua, dan salah satu di antaranya menjawab, Tuhan lebih mengetahuinya dibandingkan para manusia. Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Al-Kahfi Surah ke-18 ayat 12. Dalam surat Al-Kahfi ayat 19, Allah berfirman, "Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya." Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uangmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun." Saat terbangun dari tidurnya, mereka merasa lapar dan akhirnya mereka memutuskan untuk menuju sebuah pasar yang berada tidak jauh dari gunung tempatnya bersembunyi. Selama perjalanan sekelompok pemuda ini merasa aneh dengan kondisi yang dilihatnya karena berbeda dari sebelumnya. Dikatakan saat memberikan uang untuk membeli sejumlah makanan, mereka dikira seorang penipu karena memberikan uang yang sudah tidak laku. Akhirnya mereka dibawa untuk menghadap ke pemimpin yang baru untuk dilakukan mediasi. Dan ternyata fakta mengejutkan didapatkannya. Beberapa fakta mengejutkan mengenai kisah Ashabul Kahfi. Kisah dari Ashabul Kahfi terbilang keajaiban misterius, karena tidak dijelaskan secara jelas, mulai dari jumlah serta lama waktu tinggal di gua. Data-data yang didapatkan saat ini sebagian besar dari penyimpulan beberapa ayat Al-Quran dan sumber penguat. Berikut fakta menariknya. 1. Tubuh yang tidak menyatu dengan tanah.
Dalam suatu ayat Al-Quran disebutkan perkiraan lamanya tinggal di dalam gua adalah mencapai 309 tahun. Jika diperkirakan, dengan jumlah waktu tersebut tubuh manusia kemungkinan besar sudah dimakan oleh para dekomposer dan akhirnya menyatu dengan tanah seperti halnya mayat yang dikubur. Keajaiban ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 18 yang intinya menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikkan tubuh mereka. Sedang anjing yang ikut serta saat itu menguruskan lengan di pintu gua. Hal ini dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah ratusan tahun setelahnya. 2. Ditemukannya letak gua, setelah lebih dari 14 abad. Menurut informasi, telah ditemukan keberadaan gua tempat Ashabul Kahfi tertidur. Kesimpulan tersebut ditemukan setelah kejadian sekitar lebih dari 14 abad lamanya. Memang keterangan mengenai hal ini tidak dijelaskan secara detail di kitab suci umat Islam. Pada 1963 seorang arkeolog bernama Rafiq Wafa Adukani menemukan letak gua yang disebutkan dalam Al-Quran. Daerahnya bernama Ar-Rahib, Yordania. Kesimpulan ini dibuktikan dengan adanya kuburan dengan jumlah seperti di dalam Al-Quran, sedangkan pada mulut gua ada tengkorak anjing. 3. Jumlah pemuda 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing. Sekelompok pemuda yang melarikan diri dari desa yang dipimpin oleh Raja Dikianus berjumlah 6 orang dan bertambah 1, yakni pengembala ditemani oleh anjingnya. Dalam hal ini bisa diambil sebuah kesimpulan, bahwa pentingnya selalu husnuzon dalam artian toleransi antar sesama makhluk. Keterangan ini diperkuat dengan adanya tengkorak anjing yang terkubur di mulut gua, yakni bertugas sebagai penjaga. Posisinya sendiri sesuai dalam salah satu ayat Al-Quran yaitu menghadap ke arah luar. Dengan begitu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin terbukti karena ada banyak keajaiban. 4. Penelitian lubang gua. Setelah penemuan yang dikabarkan merupakan gua, dari tempat berlindungnya Ashabul Kahfi, diadakan berbagai penelitian khusus untuk memperkuat berbagai argumen. Ternyata terdapat sebuah celah, tepatnya di sebelah selatan mengarah ke barat daya dan menjadikan tersinari baik saat pagi atau sore. Tata letak dari gua ini memang terbilang sangat detail, karena ketika siang, cahaya matahari tidak sedikit pun memasuki gua. Hanya saja ketika petang, mulai terlihat sinarnya menembus pintu meskipun hanya sesaat. Dengan begitu udara di dalam terasa lebih hangat dan tidak terlalu lembab. 5. Apa yang ditemukan di lapangan sama persis sesuai di Al-Quran. Kisah dari Ashabul Kahfi sendiri telah diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, termasuk detail tata letak dari gua, tepatnya pada ayat 17. Secara ringkas dinyatakan bahwa matahari ketika terbit condong ke sebelah kanan dan saat terbenam posisinya menjauhi pada arah kiri. Selanjutnya ditemukan keterangan berupa pernyataan, bahwa itu adalah sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk agar menambah keimanan hambanya. 6. Ditemukannya tulisan kuno di dinding gua. Pada dinding gua terdapat tulisan berbahasa Kuo yang mengisyaratkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini semakin menguatkan tempat di mana gua yang ditinggali sekelompok pemuda pada saat kabur untuk mencari perlindungan agar dapat mempertahankan keimanannya. Cerita mengenai Ashabul Kahfi sendiri mengandung banyak misteri yang menimbulkan berbagai tanda tanya baik untuk umat Islam maupun para peneliti. Setelah tanda kebesaran Allah ditunjukkan dan diabadikan dalam Al-Quran, diharapkan dapat memperkuat keyakinan sehingga menambah ketakwaan. 7. Ditemukan adanya bangunan bersejarah. Tepatnya di atas gua ditemukan salah satu situs bersejarah, yang ternyata dulunya merupakan gereja dan beralih fungsi di masa Islam, telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Terdapat 7 pilar batu yang tingginya sudah tidak sama lagi membentuk posisi melingkar dengan kondisi sudah mulai rusak. Bukti penguatnya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 21 yang menyatakan perintah untuk mendirikan bangunan di atas gua, yakni sebuah rumah peribadatan sesuai ajaran yang dianut saat itu. Memang pada masa Ashabul Kahfi Islam belum berkembang, namun Nabi sebelumnya sudah mengajarkan keesaan. 8. Tanah gua di Gunung Rakim berperan untuk menjaga stabilitas tubuh. Berdasarkan penelitian dari seorang pakar arkeolog mengatakan bahwa tanah gua dan lokasi gunung berperan penting untuk menjaga keutuhan kondisi tubuh dari pemuda Ashabul Kahfi. Jika tidak demikian, tentunya sudah menjadi tulang belulang bahkan tidak ditemukan bukti apapun. Fakta mengejutkan didapatkan yang menyatakan bahwa tanah di sekitar gua mengandung kalsium, karbohidrat, dan magnesium serta hewan, tumbuhan jenuh dengan radium. Material tersebut menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma sehingga dapat menetralkan kondisi daging.
Adanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan umat Muslim. Pada beberapa firman-Nya disebutkan bagi orang-orang yang berpikir hal itu bisa menjadi bukti nyata. Demikianlah kisah singkat dari 7 pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur hingga ratusan tahun lamanya di dalam gua yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah tersebut dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.